Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dengan NIM A1C221083 dari kelas R001. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membuat tugas UTS Agama, yang mana poin pertama yaitu membaca rukun Islam, iman, dan ihsan. Rukun Islam. Nah, rukun Islam ini terdiri dari 5, yang mana poin pertama yaitu syahadat, poin kedua yaitu sholat, poin ketiga yaitu puasa, poin keempat yaitu zakat, dan poin kelima yaitu menunaikan ibadah haji. Rukun Islam. Nah, terus rukun iman ini terdiri dari 6, yang mana poin pertama iman kepada Allah, yang kedua yaitu iman kepada malaikat, yang ketiga yaitu iman kepada kitab, yang keempat yaitu iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Kemudian ihsan. Nah, ihsan ini terdiri dari 3, yaitu tawakal, takwa, dan ikhlas. Nah, poin kedua yaitu membaca sifat wajib bagi Allah mustahil, sifat wajib bagi Rasul mustahil. Nah, adapun sifat wajib bagi Allah yaitu ada 20 sifat. Wujud, kidam, bako, muholafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, ayun, samiun, basirun, mutakallimun. Nah, kemudian ada sifat mustahil bagi Allah. Nah, sifat mustahil bagi Allah ini juga 20 sifat. Dengan kata lain itu perpaduan atau berlawanan. Nah, rukun sifat mustahil bagi Allah itu 20 sifat. Yang pertama Adam, huduh, pana, mumasilatul lil hawadis, qiyamuhu bihoiri, ta'aduh, azizun, karihan, jahlun, mautun, samamun, umyun, bukmun, kaunuhu azidan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu maitan, kaunuhu ashama, kaunuhu ama, kaunuhu abkama. Nah, kemudian sifat wajib bagi Rasul yaitu ada 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, patonah. Nah, sifat mustahil bagi Rasul juga terdiri dari 4 sifat: kizbun, kianatun, kitmanun, balada. Nah, poin ketiga ini membaca bacaan sholat maid dari awal sampai akhir. Baiklah, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hazihi maitati arba'ata kabirati pardu kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtimna ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, poin keempat yaitu menjelaskan apa sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nah, di sini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskannya. Baiklah, langsung saja. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu akidah
yang berpedoman pada ajaran Nabi Muhammad SAW atau sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, siapa sih pelopor akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini? Nah, pasti kalian tidak tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Dalam buku Pendidikan Islam berbunyi atau berkutip An-Nadiyah oleh Subaidi, yang secara terminologi Ahlussunnah wal Jamaah ini berasal dari 3 kata, yaitu alun yang berarti keluarga, golongan, pengikut atau komunitas. Yang kedua yaitu sunnah. Nah, sunnah ini yang artinya adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Muhammad, kelakuan Nabi Muhammad SAW. Nah, poin ketiga yaitu al-jamaah, yang artinya apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari ketiga kata tersebut disimpulkan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Nah, mereka yang mengikuti dan mereka juga yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, setelahnya mereka adalah kelompok yang selamat, karena mereka adalah orang yang berperan atau orang yang menguasai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada bidang atau akidah ubudiyah berkembang menjadi berbagai bidang seperti syariah atau fikih atau tasawuf. Nah, dalam bidang akidah mengacu pada iman asy'ari. Nah, dalam bidang akidah ini mengacu pada iman asy'ari dan iman muntaidi atau mataridi. Sedangkan dalam buku Islam mengacu pada salah satu mazhab, yaitu 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, yang berlandasan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, poin kelima yaitu menjelaskan ilmu, Islam memandang ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana sih Islam ini memandang ilmu pengetahuan? Nah, di sini saya juga diberikan kesempatan untuk menjelaskannya. Islam memandang ilmu pengetahuan adalah sebagai sesuatu hal yang penting dalam mempelajari Al-Quran saja. Kita perlu memiliki ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Tanpa ilmu pengetahuan kita juga tidak bisa mempelajari Al-Quran. Nah, kita tuh patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Jika kita menginginkan suatu kebenaran, kita harus memiliki ilmu pengetahuan juga. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir, karena berpikir itu bersumber juga dari ilmu pengetahuan. Nah, berpikir erat hubungan dengan ilmu pengetahuan, karena pikiran kita itu memang harus berpikir erat dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini memang peran penting dalam Islam. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan suatu kebenaran dengan menghubungkan ilmu pengetahuan kita? Dengan cara berproses berpikir tentunya. Nah, jadi ilmu pengetahuan ini memang berperan penting dalam Islam, sehingga
Islam itu harus memandang ilmu pengetahuan itu sebagai mayoritas atau terutama, karena ilmu pengetahuan itu semacam kita nak belajar Al-Quran saja, kita harus memiliki ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Tanpa itu kita tidak bisa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.